Ya, Ya. sekarang untuk pembicara kedua, Pak Tommy Abujari, ini dosen di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Nanti dia menjelaskan sendiri untuk siapa beliau. Umurnya masih muda di bawah saya 42 dikit, Pak Tommy umurnya 30 ke sana. Ini materinya adalah teknologi plasma sterilisasi suhu rendah untuk peralatan medis. Ini cukup menggelitik tema ini karena alat kesehatan itu kebanyakan elektronika dan sebagainya. Silakan Pak Tommy, waktu dan tempatnya kami silakan. Ya, terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini saya akan menjelaskan teknologi plasma sterilisasi suhu rendah untuk peralatan medis. Nama saya Tommy Abu Zairi, saya dari Departemen Teknik Elektro Universitas Indonesia. Ya, jadi kita semua tahu sterilisasi itu apa. Jadi sterilisasi proses destruksi atau mematikan mikroorganisme, protozoa, fungi, bakteri, mikroplasma, dan virus. Nah, karena sekarang eranya atau pandemi COVID ini, sebenarnya proses sterilisasi atau disinfektasi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti mencuci tangan dengan hand sanitizer, ataupun mandi, mencuci botol bayi itu termasuk sterilisasi dalam kehidupan sehari-hari. Cuma sterilisasi peralatan medis ada kekhususannya. Nah, judul dari presentasi saya ini tentang sterilisasi dengan menggunakan plasma. Cuma sebelumnya, kita lihat dulu sterilisasi peralatan medis yang sudah ada, seperti menggunakan thermal atau autoclaving, menggunakan suhu 121 derajat Celcius, ini yang paling umum digunakan, atau menggunakan bahan kimia, menggunakan ETO atau ethylene oxide dan hidrogen peroxide, H2O2. Ada juga yang menggunakan iradiasi, menggunakan gamma radiasi, X-ray, atau E-beam. Cuma ada beberapa kelemahan, seperti untuk thermal, dia tadi suhunya 121 derajat Celcius. Nah, jadi ada beberapa material tertentu yang tidak tahan panas, sehingga ini tidak cocok. Atau mungkin ada beberapa bakteri yang tidak terpengaruh dengan hanya panas. Untuk metode yang kedua, chemical ini, dia bisa meninggalkan residu beracun. Cuma ada caranya juga untuk menghilangkan residu beracun, perlu dikeringkan atau diaerasi, tapi karena ada aerasi ini, butuh waktu yang lebih lama. Nah, yang ketiga, iradiasi ini, dia meng-counter dua ini, jadi dia tahan panas dan juga bisa tidak meninggalkan residu beracun, tapi kelemahannya dia sangat mahal. Nah, ada metode sterilisasi baru yang disebut metode sterilisasi plasma. Nah, kita lihat apa itu plasma. Nah, sebelum masuk ke teknologi plasma, mungkin pernah lihat Ka'bah disterilkan dengan teknologi ozon. Jadi ini berita di Detik. Jadi Ka'bah setelah dibuka, atau di Mekah itu setelah dibuka untuk umum, Ka'bahnya sendiri disterilisasi dengan teknologi ozon. Jadi ada yang sudah tahu atau belum teknologi ozon? Nah, secara umum, ozon itu sebenarnya ada di alam. Nah, jadi kalau kita ngelihat ada petir, nanti setelah hujan itu biasanya ada bau-bau yang disebut bau ozon. Nah, prosesnya seperti apa? Di udara itu ada oksigen dan nitrogen. Oksigen 21%, nitrogen sisanya, hampir 78%-an. Nah, oksigen yang ada di udara diubah oleh listrik atau energi dari petir ini, diubah menjadi radikal O, dan nanti dia bergabung dengan oksigen menjadi ozon. Nah, kurang lebih plasma seperti itu. Jadi dia butuh energi untuk mengubah gas. Nah, ini kalau di alam pakai petir, kalau di Ka'bah sini pakai alat. Nah, alatnya ini kurang lebih seperti ini. Jadi ini ozone production from corona discharge. Jadi dia pakai trafo untuk meningkatkan energi, atau kalau di sini pakai tegangan tinggi. Terus nanti di sini bisa juga dimasukkan oksigen murni atau dimasukkan udara yang ada oksigennya, karena udara sendiri ada 21
oksigen. Nah, nanti di sini dirubah menjadi ozon. Ini yang kita lihat di berita untuk sterilisasi Ka'bah. Nah, kita masuk ke teorinya. Apa itu plasma? Plasma sendiri sebenarnya materi atau fase keempat dari yang kita tahu. Kita tahu kan ada padat, cair, gas. Nah, yang keempat sendiri adalah plasma. Jadi kalau padat, kita beri energi, kita panaskan, dia akan mencair. Ini contohnya es, kita panaskan, dia akan mencair. Cairan atau air, kita panaskan lagi dengan suhu di atas 100 derajat, dia akan menguap menjadi uap air atau gas. Nah, uap air ini, kalau kita berikan energi yang lebih tinggi lagi, dia akan memecah ion positif dan elektron, ada juga netral dan radikal menjadi fase yang disebut plasma. Jadi gas yang terionisasi atau gas yang terurai itu disebut fase plasma. Jadi kalau dari definisinya, plasma itu sendiri merupakan gas yang terionisasi. Ada positif ion, ada ion positif, ada elektron bebas atau negatifnya, dan partikel bermuatan atau netralnya. Nah, plasma sendiri tadi contohnya di petir itu, sebenarnya kalau di luar orbit bumi atau di luar atmosfer bumi itu, semua itu bentuknya sudah plasma atau bukan gas lagi. Karena kalau kita di bumi itu kan sudah dilindungi oleh atmosfer bumi kita, oleh langit kita, nah itu gasnya tidak terionisasi. Nah, kalau di luar atmosfer bumi, itu terionisasi. Nah, tapi kalau misalnya diberikan energi tinggi seperti petir atau ada aurora, nah itu gas-gas yang terionisasi itu berubah warna. Nah, untuk memanfaatkan fase itu, manusia juga bisa membuat plasma buatan. Jadi man-made plasma, nah ini contohnya RF plasma. Nah itu sebenarnya plasma itu meniru dari apa yang ada di alam. Nah, dari sini ada berbagai jenis, ada 3 jenis. Yang pertama, plasma suhu tinggi atau equilibrium plasma. Jadi equilibrium plasma ini dia suhunya tinggi dan aplikasinya itu digunakan untuk energi atau biasanya disebut untuk nuklir pakai tokamak fusion. Nah, untuk aplikasi yang awalnya itu plasma itu umumnya digunakan untuk aplikasi industri seperti untuk welding, untuk cutting atau waste treatment atau sampah-sampah itu dibakar dengan suhu tinggi. Jadi plasma ini kalau dalam kuasi equilibrium atau elektron, ion, dan suhu gasnya itu hampir sama, hampir kuasi, nah itu dia bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi ini. Cuma yang menarik adalah yang ketiga, non-equilibrium plasma. Jadi plasma yang tidak panas atau non-thermal. Ya di sini suhunya disebut tidak panas karena dibandingkan dengan sebelumnya antara 300 sampai 1000 Kelvin. Nah, biasanya dipakai untuk ozonizer, plasma medicine, atau plasma agriculture, dan lain-lain. Cuma karena di sini kita bahas untuk medicine, jadi untuk sterilisasi peralatan medis. Jadi ini adalah jenis-jenis plasma secara umum. Nah, yang plasma non-thermal tadi untuk peralatan medis, ini adalah masih banyak lagi sebenarnya tadi jenis-jenisnya. Dari yang non-thermal itu variasi. Misalnya contohnya untuk membuat glow discharge plasma itu butuh tegangan 1,5 kV, gasnya nitrogen dan oksigen dicampur juga gas inert argon, dan ini tekanan rendah 66 Pascal. Jadi untuk membuat plasma glow discharge ini bisa seperti itu. Nah, nanti aplikasinya saya akan terangkan sebelumnya, setelahnya. Nah, ini juga corona discharge. Jadi untuk membuat discharge itu yang kita butuhkan ini tegangan tertentu. Misalnya untuk glow discharge dia butuh 1,5 AC dan seterusnya tergantung dengan bagaimana chamber dibuat. Nah, ini kalau misalnya bentuknya corona discharge. Ini kami juga pernah buat di lab. Jadi sebenarnya tegangan tinggi ini aplikasinya kalau ingat raket nyamuk itu tegangannya tinggi, dia itu sekitar 2 kV. Jadi kita bisa ambil rangkaian dari raket nyamuk dan lain-lain, itu bisa digunakan untuk ini. Nah, ini
corona discharge. Jadi dia butuh tegangan 3,5 kV dengan jarak tertentu, dia akan keluar coronanya, corona discharge-nya disebutnya. Nah, ini cukup di udara atmosfer. Jadi dia tanpa perlu low pressure seperti yang glow discharge. Nanti kita lihat aplikasi-aplikasinya. Ini kita masih masuk ke yang terakhir untuk jenis-jenis plasma yang non-thermal. Artinya dia suhunya antara 300 sampai 1000 Kelvin. Nah, ini juga ada atmospheric pressure plasma jet. Jadi dia plasmanya ditembak. Nah, ini karena dia atmospheric pressure, biasanya dia butuh tegangan yang cukup tinggi. Ini gasnya juga masih, kalau kita mau buat dia radikal bebas ada oksigennya, kita butuh oksigen dan dicampur dengan helium. Ini yang terakhir, dielectric barrier discharge. Ini yang paling umum, yang tadi biasa digunakan untuk ozon, ini bisa menggunakan yang model dielectric barrier. Jadi dia butuh tegangan 44 kV, gas inputannya bisa atmosfer, tekanan juga tekanan atmosfer. Nah, jadi 4 ini yang umum digunakan untuk plasma non-thermal. Nah, kita lihat untuk aplikasinya. Ini saya masih secara umum supaya bisa menggambarkan plasma secara umum. Nah, di pertanian itu bisa digunakan untuk mendisinfektasi makanan atau alat-alat pertanian. Misalnya biji, terus air untuk menyiram, bisa juga tanahnya dan pupuknya. Bisa juga dia untuk menghilangkan disinfektan yang menempel pada buah. Nah, untuk medikal, dia bisa untuk disinfektan atau sterilisasi dari alat-alat medis. Bisa juga dia untuk mengurangi toksinnya, bisa juga langsung ke kulit. Jadi ada penelitian yang langsung ke kulit untuk menyembuhkan atau wound healing. Jadi dia bisa menyembuhkan luka, bisa juga untuk sterilisasi dari patogen-patogen yang ada di peralatan medis. Begitu juga di dental, di dentistry, dia bisa mensterilisasi peralatan dental, begitu juga langsung ke giginya itu bisa langsung juga. Ada penelitian tentang itu. Jadi dia bisa root canal disinfection. Atau untuk yang environment, dia juga bisa untuk membersihkan air yang memang terkontaminasi dan juga mentreatment gasnya supaya tidak berbahaya. Nah, balik ke data untuk sterilisasi. Jadi ini contoh dari sterilisasi nitrogen gas plasma pada bakteri Salmonella. Jadi waktu treatmentnya dia cukup singkat, 5 menit, itu bisa inaktivasi bakteri Salmonella. Begitu juga contoh dari Aspergillus ini, jadi dia dalam waktu 15 menit jumlah bakterinya, CFU per mililiternya dia berkurang. Jadi di sini penelitian tentang sterilisasi plasma sudah dilakukan. Begitu juga untuk bakteri-bakteri seperti Aureus dan E. coli, S. aureus dan E. coli, ini ada penelitian-penelitiannya. Jadi ketika di treatment dengan waktu 120 detik, dia akan berubah seperti ini. Jadi tidak ada bakteri di tempat yang di treatment. Bahkan kalau misalnya ini kalau untuk peralatan medis bisa juga karena dia low pressure, ada juga yang dicoba langsung ke tubuh manusia. Jadi banyak penelitian-penelitian, ini penelitian terbaru 2020, jadi antibacterial effect of low temperature plasma. Nah, begitu juga untuk yang virus. Jadi ada penelitian tentang virus. Di sini kita lihat treatment selama 1 menit, dia menurunkan jumlah, di sini viral titers of median tissue culture infectious dose atau TCID 50, dia berkurang setelah menggunakan low pressure nitrogen gas plasma. Dan di sini ada juga adenovirus,
dia bisa berkurang setelah treatment selama 15 menit. Nah, di sini ada juga contoh untuk yang bukan medis. Contohnya ini di buah. Jadi bisa untuk, ini ozone generated, jadi ozonnya dihasilkan, terus disalurkan udara ozonnya ke buah, dan ini hasilnya. Jadi dengan tanpa ozon, ini ada yang busuk, dengan ozon filter dan tanpa filter, ini ada bedanya. Jadi terlalu banyak juga mungkin tidak bagus. Dan di sini ini penelitian dari Korea dan Jepang 2019 dan 2017. Jadi dia bisa menggunakan untuk agricultural. Jadi di sini dia disinfektan untuk agriculture, untuk buah. Dan di sini bisa dilihat ada plasmanya bersentuhan dengan buah, dan dari situ dia menghilangkan bakteri di buah sehingga pembusukannya bisa lebih lama atau lebih awet. Nah, kita lihat mekanisme sterilisasinya. Jadi kalau tadi contoh aplikasi dan alat-alatnya, mekanismenya sebenarnya seperti apa? Ini penelitian dari Wang Hao di 2019. Jadi dia melihat bakteri E. coli, di sini di treatment yang 0 ini 0 menit, 1 menit, dan 2 menit. Nah, nanti dilihat hasilnya. Ternyata ketika di treatment 1 menit dan 2 menit, itu ada, kalau di sini yang kuning disebutnya ada yang bolong di sini, atau dia nanti rupture-nya di sini ada yang tembus di sini, dan nanti ada yang hijau ini dia denaturalization of genetic material, jadi merusak genetiknya. Nah, mekanismenya kurang lebih seperti ini. Jadi tadi 0 menit, 1 menit, dan 2 menit. Jadi ketika ada plasma, terus plasmanya, kalau di sini dia via air, dia plasmanya ditembakkan ke air, airnya langsung diberikan ke bakteri, dia akan menjadi seperti ini. Jadi sebelumnya dia normal seperti ini, terus reaction period nanti ada yang di sini membrannya atau sitoplasmanya lama-lama akan bolong atau leakage, dan nanti yang terakhir setelah saturation period bakterinya akan rusak seperti ini. Nah, itu dari sisi bakterinya. Kalau dari sisi alatnya sendiri, ada 3 mekanisme yang memang mungkin terjadi akibat sterilisasi plasma ini. Yang pertama akibat radikal bebasnya atau gas yang dihasilkan. Jadi di sini ketika plasma dinyalakan, itu dia menghasilkan ada UV-nya juga, ada radikal-radikal bebas seperti ini, ada juga neutral species. Nah, yang mungkin membunuh yang pertama radikalnya, atau gas ozon atau hidroksida radikalnya. Atau yang kedua, itu dari sinar UV-nya, karena dia punya gelombang. Jadi, secara radiasi dari sinar UV-nya si plasma ini bisa membunuh. Jadi plasma ini bisa menghasilkan sinar UV plus gas yang terionisasi. Atau yang terakhir bisa juga dari medan elektromagnetiknya. Karena dia tegangan tinggi, ada perbedaan tegangan dan waktunya, sehingga ada elektromagnetik, atau di situ bisa juga electric field yang mengganggu dari si bakterinya. Jadi ada 3 mekanisme yang mungkin terjadi ketika kita mengsterilisasi atau disinfektasi sesuatu dengan plasma. Jadi ini mekanisme sterilisasi plasmanya. Nah, yang ada di komersial sekarang, itu ada beberapa, cuman ini saya ambil contoh satu, yang memang dia sudah terkenal. Ini contoh dari produk Sterat. Jadi dia sudah melaporkan bahwa alatnya ini bisa menginaktivasi virus HIV, hepatitis A, dan lain-lain. Tapi secara umum
dia bukan murni plasma, tapi masih menggunakan hidrogen peroksida juga yang diuapkan kemudian digabungkan dengan metode plasma. Jadi ini yang sudah ada di pasaran, dan tadi sebelum-sebelumnya itu lebih banyak ke penelitian, dan ini yang memang sudah komersial. Ya, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.